Saya tanya, ternyata latar belakangnya itu memang ada fatwa MUI yang menyatakan bahwa bank konvensional dan beberapa hal yang disebutkan di fatwa itu haram bekerja di situ gitu loh. Riba itu haram gitu. Dan kita mikir, wah kalau sudah kayak gini, pikiran saya berarti kalau saya kayak gini menghadapi dua risiko. Risiko dunia, risiko akhirat. Terus saya mau ngapain? Yang kita alami tadi Mas, ketika kita mau melakukan bantuan ya berupa keuangan, ternyata ironisnya yang kita temuin di lapangan ini, permasalahan keuangan ini muncul karena memang di UMKM ini agak kesusahan dalam sisi akuntansinya, pencatatannya dan lain sebagainya. Kan Allah berfirman ya, mohon maaf saya sekali lagi bukan ustadz, tapi yang saya ketahui Allah itu akan memberikan sesuatu dari arah yang tidak disangka-sangka. Terutama kalau kamu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah kan gitu ya. Jadi Allah akan berikan kamu rezeki, jangan khawatir gitu. Dan qadarullah emang Allah tunjukkan, Masya Allah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Tatas Mahesa ya Mas ya. Dan panggilan saya bisa Resi, bisa Tatas gitu ya. Kalau teman-teman yang kantor, yang pernah kerja bareng kami, itu biasanya Resi gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kecil, manggilnya nama tengah gitu, Tatas gitu ya. Dan aktivitas hingga saat ini itu sebenarnya saya itu sebagai teman ngobrol ya, pelaku UMKM. Tapi lebih spesifiknya mungkin dari bidang keuangannya gitu ya. Kan banyak tuh pengusaha UMKM mengalami berbagai macam kendala keuangan ya Mas ya, di dalam bisnisnya. Dan kendalanya itu mungkin membuat mereka itu akhirnya kayak kehabisan bensin ya, bisa dibilang seperti itu. Nah biasanya di situ kita cari permasalahannya di mana dan mungkin solusi yang bisa kita berikan seperti apa sih gitu ya. Kan untuk brandnya sendiri namanya actions.id seperti itu. Kalau kita lebih tepatnya bilangnya itu konsultan teknologi akuntansi dan keuangan. Karena kita selalu berikan masukan atau bantuannya itu tidak hanya mengandalkan teori keuangan akuntansi, tapi juga dari sisi teknologinya Mas gitu ya. Karena kita era teknologi ya sekarang ya. Kalau background kuliahnya itu jurusan kita akuntansi Mas gitu ya. Jadi memang ekonomi akuntansi seperti itu. Dan setelah lulus dari kuliah tuh memang saya kerja di perbankan gitu ya. Kerja di perbankan sebagai analis risiko kredit, corporate credit risk analyst. Nah, yang dilihat apa aja sih? Ya itu tadi ya, kalau kita misalkan nih mau bantu perusahaan, kira-kira kan kita invest ya. Nah, kita kan harus cari tahu tuh risiko apa yang kita akan alami ketika kita bantu nih pengusaha ini, kan kayak gitu ya. Nah, itu kita jadi harus ngelihat dari semuanya gitu, Mas. Terutama yang paling utama adalah keuangannya, karena kita bantunya kan keuangan ya. Itu latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja ya. Meskipun setelahnya saya lebih sering masuk di teknologi akuntansi. Kenapa sih seperti itu ya? Jadi yang kita alami tadi Mas, ketika kita mau melakukan bantuan ya berupa keuangan, ternyata ironisnya yang kita temuin di lapangan ini, permasalahan keuangan ini muncul karena memang di UMKM ini agak kesusahan dalam sisi akuntansinya, pencatatannya dan lain sebagainya. Sehingga pas kita bantuin, mau dapat permodalan, mau benahin perusahaan, bikin perencanaan keuangan, bikin anggaran, ini nggak ada data-datanya. Waktu kita mau bantu nggak bisa. Nah, sedangkan kalau kita bantu dengan cara yang konvensional, yang tidak menggunakan teknologi, itu cost mereka lebih besar. Karena kan mengharuskan ngerekrut banyak tim, karyawan ya. Nah, oleh karena itu, setelah dari perbankan, kita itu pindah itu di perusahaan teknologi akuntansi seperti itu. Di situ kita alhamdulillah dapat banyak pengalaman ya, ketemu sama, wah kayaknya alhamdulillah Allah kasih kemudahan itu mungkin ribuan ya UMKM yang harus diprospek, karena hampir tiap hari itu ngomong ya sama UMKM masalah teknologi akuntansi keuangan. Ya kalau di perbankan kita kurang lebih 4 tahunan ya. Kalau banknya sendiri salah satu bank BUMN yang mungkin hampir semua orang tahu, terutama yang di desa-desa ya. Jadi cabangnya sangat banyak, sampai di pasar-pasar pun itu ada kayak gitu. Nah di bank itu alhamdulillahnya itu kita juga melihat ya. Jadi mulai usaha dari level mikro, kecil, menengah sampai yang korporasi itu kita dapat pengalaman dan ketemu sama pengusaha-pengusaha. Nah di situ Mas, titik awal mula muncul kegelisahan dalam diri saya gitu ya. Wah ternyata banyak ya yang membutuhkan bantuan dari sisi solusi akuntansi keuangan. Pertama saya di kantor wilayah Mas, Jakarta 2 di Gatot Subroto ya. Kemudian alhamdulillahnya lagi dipindah ke kantor pusat. Nah di situ handling klien-kliennya itu yang sudah lumayan besar ya untuk bisnisnya gitu ya, yang sudah korporasi seperti itu. Jadi kalau aslinya itu saya Malang sebenarnya Mas. Saya memang nyebutin spesifik, saya itu kalau kerja pengen nantinya bisa di Jakarta gitu.
Nah, nggak tahu qadarullah, saya itu juga wisuda pun itu belum. Qadarullah waktu kita cuman pakai surat keterangan lulus ya, ngelamar di salah satu perbankan ini, Bank BUMN ini, qadarullah lolos Mas itu. Hanya berbekal menurut saya doa dan restu dari orang tua sih yang paling kerasa banget. Semua memang waktu itu kaget. Termasuk saya sendiri juga kaget ya. Teman-teman juga kaget karena saya juga sebenarnya kalau bisa dibilang nggak terlalu pinter-pinter amat gitu ya waktu kuliah. Qadarullah itu lolos Mas, dan di Jakarta gitu. Kayak saya ngerasa ya Allah, ini benar-benar kalau kita berdoa sama Allah sungguh-sungguh niat gitu ya dan mau belajar gitu, ya memang ternyata bisa Allah mudahkan seperti itu ya Mas ya. Kirain hidup di Jakarta itu pikiran kita enak ya, sering lihat FTV kan zaman dulu. Terinspirasi orang dari desa pindah ke kota itu kok kayak wah enak hidupnya, ternyata ya enak tapi challenge-nya ternyata lebih berat daripada yang kita pikirkan gitu ya. Ibu kota itu luar biasa ya, tapi di sisi lain memang bisa membuat orang jadi lebih giat bekerja kali ya. Mau ke kantor berangkatnya harus pagi, telat 1 menit aja jalanan sudah macet, sudah terlambat. Pulangnya juga kadang bisa dibilang nggak pulang, bahkan saya itu sering absen pulang kantor, itu absennya di hari itu karena saya pulangnya jam 12 lebih 1 menit sudah bisa absen untuk besoknya Mas. Apalagi kalau misalkan ada yang perusahaan karena dia butuh gitu ya, butuh besok harus ada keputusan diterima atau ditolak nih perusahaan, dan sedangkan dia mungkin ikut tender dan lain sebagainya, diharuskan deadline-nya tuh besok juga gitu kan. Nah ini kan kita harus ngerjain tuh. Padahal waktu itu bisa jadi kita udah jam 4 atau jam 5 sore udah waktunya pulang. Dari atasan dikasih misal. Kan berarti kita harus punya tanggung jawab nih selesaiin. Kalau kita nggak bantuin selesai ya dia sendiri jadi kecewa dengan pelayanan kita kan. Dia harus kerjain sampai malam. Besok paginya presentasi ke atasan. Presentasi perusahaan itu seperti ini. Laporan keuangannya gini. Dan yang pertama kali kita lihat memang laporan keuangan ya. Kira-kira sudah sesuai nggak sih laporan keuangan ini gitu ya. Sudah bisa kita yakini nggak gitu ya. Karena kalau bikin laporan keuangan aja bisa, tapi kalau meyakininya itu perlu penerawangan ya. Apalagi dengan waktu yang singkat gitu ya. Kayak misalkan gini Mas, di laporan keuangan tuh muncul persediaan 5 miliar misalkan. Sedangkan kita ngerjainnya tuh 5 sore. Besok harus segera diputus nih. Kita terima atau enggak. Sekarang kita mau ngecek stok yang 5 miliar tadi gimana? Kadang kita butuh data pembanding lain. Gimana ya cara kita untuk meyakini bahwa emang stoknya segitu. Bisa jadi kita lihat dari flow penjualan barangnya, pembeliannya, dari data-data yang diberikan ke kita. Jadi kalau kita ada ngerasa yang kurang, kita memang harus visit gitu kan ke perusahaan. Tapi masalahnya perusahaan di sini itu untuk visit juga jauh Mas, apalagi malam ya, nggak ada yang nganter juga. Nah itu yang susah ya. Laporan keuangannya ada, tapi kita bisa ngeyakini nggak? Karena kita yang pintu awal untuk ini nih, ngeyakini itu sebelum masuk ke atasan-atasan yang lain. Alhamdulillahnya itu gini Mas, saya itu orang yang skeptis istilahnya gitu. Jadi sepanjang saya nangani, alhamdulillahnya Allah kasih kemudahan itu. Kalau salah kan berarti sudah ketahuan ya di audit misalkan sama orang eksternal terus bermasalah. Ini alhamdulillah saya itu belum pernah kena yang seperti itu gitu. Alhamdulillahnya. Dan lagi-lagi kemudahan yang Allah berikan tuh nggak tahu, saya tuh selalu punya insting kalau ada sesuatu yang nggak sesuai itu saya note, saya langsung laporkan ke atasan sih. Ini kayaknya kurang ini Pak, kurang gini. Treatmentnya seperti apa kalau seperti itu? Berarti nanti di kayak strategi penanganan risiko ke depannya itu biasanya kita tulis di semacam memorandumnya itu. Kita tulis bahwa stoknya ini belum kita periksa misalkan. Kemungkinan stoknya nggak sesuai dan lain sebagainya, itu kita bisa paparkan sebenarnya kalau kita nggak sempat kita bisa utarakan dari memorandum atau tulisan itu. Jadi kalau toh nanti ternyata bermasalah dan sebagainya kan kita sudah tulis, waktu itu nggak sempat waktunya tapi kebutuhan dari bisnisnya atau nasabahnya cepat. Kan berarti kita bisa ada counternya ya gitu. Jadi yang pertama itu kita memang bilangnya itu dari sisi risikonya dulu ya Mas ya. Kan kalau lihat seperti itu tuh kan ada risiko yang sebenarnya besar ya. Kita sendiri itu kadang belum meyakini apa yang sudah disajikan pada kita. Itu dari risiko Mas. Karena waktu saya masuk pun di perbankan itu si SDM-nya ini yang dari kantor wilayah atau kantor pusat waktu kita rekrutmen udah dibilangin, kalian kalau masuk ke bank itu kaki kanan kalian di kantor, kaki kiri kalian di penjara. Jadi hati-hati kalau kalian di bank, intinya gitu. Jangan sembrono, mungkin yang mau disampaikan itu. Nah saya udah berpikiran, tapi waktu itu kan masih awal rekrutmen ya, masa iya toh. Tapi memang ada kenyataannya ya, jadi ada teman kita yang memang sampai masuk ke situ. Tapi alhamdulillahnya kita enggak gitu ya. Setelah kita masuk, apalagi menjadi
bagian yang terkait dengan kredit ya, analis dan lain sebagainya. Ternyata memang ada risiko itu, dan faktanya di depan kepala saya sendiri, teman saya sendiri sampai masuk gitu. Karena tadi hanya masalah verifikasi dokumen, pencocokan laporan keuangan dan sebagainya. Karena tadi Mas, kita bekerja-kejaran dengan waktu kan. Kita di pressure dari pebisnisnya, mungkin dari nasabahnya, masukin, kadang ada yang cepat, ada yang enggak ya, tergantung ya. Tapi yang minta cepat ini kadang agak repot kita kan, karena kita cuman terbatas ya, manusia kan jam kerjanya terbatas. Di sisi lain kita nggak punya waktu untuk verified data-data itu gitu. Padahal yang kita butuhkan adalah verifikasi. Waktu saya mau masuk ke bank itu, memang saya sempat dengar ada beberapa saudara itu yang dalam tanda kutip itu hijrah lah ya gitu. Jadi hijrahnya itu dia bukan orang bank sih, tapi dia kayak mindahin tabungan-tabungannya di bank konvensional, pindah ke bank syariah dan sebagainya. Saya pengen tahu kenapa sih kamu kok melakukan itu gitu loh. Saya juga pengen belajar, nggak tahu ya, saya orangnya itu kayak seneng aja Mas, mengetahui hal-hal yang saya nggak tahu gitu kan. Harapannya kan kita jadi lebih safe gitu ya, ke depan mudah-mudahan nggak sampai kena masalah kan gitu ya, dunia akhirat terutama. Gitu. Saya tanya, ternyata latar belakangnya itu, memang ada fatwa MUI yang menyatakan bahwa bank konvensional dan beberapa hal yang disebutkan di fatwa itu haram bekerja di situ gitu loh. Riba itu haram gitu, dan kita mikir, wah kalau sudah kayak gini, pikiran saya berarti kalau saya kayak gini menghadapi dua risiko dunia, resiko akhirat, terus saya mau ngapain? Itu yang jadi pertanyaan saya tiap malam. Oke, banyak yang bilang subhat dan lain sebagainya, tapi kan masih abu-abu tetap aja gitu ya. Jadi lebih baik kan ada hadisnya ya, kalau kita misalkan menjalani sesuatu yang kita ragu atau abu-abu, lebih baik tinggalkan, kan itu sunnah ya. Sesimpel itu kan. Ya udah, tapi kan untuk meninggalkannya nggak segampang itu ya Mas. Saya butuh proses, sebenarnya ada waktu panjang sampai 2 tahunan ya. Saya mikir, terus belajar. Saya belajar dari beberapa ustadz-ustadz yang ada di Jakarta Mas, kan sering kayak kantor gini misalkan di bawah ada kajian tuh saya ngikutin. Syukur-syukur saya dapat pencerahan dari situ, dan kok qadarullahnya itu pas saat saya galaunya itu memang nggak tahu ya, saya itu kajiannya random aja Mas itu. Tapi kok yang dibahas masalah itu terus itu ini kayaknya nggak mungkin kalau Allah yang nggak nurunin langsung hal-hal semua ini, nggak ada yang kebetulan ya, qadarullah semua. Pikiran saya gitu. Oke, ini saya kuatkan dulu mental, pikiran, terus yang paling penting kesiapan mental ya, karena setelah keluar pun itu kan kita juga nggak ada yang jamin rezeki kita kayak gimana ya Mas ya, apalagi udah dapat gaji tetap terus keluar itu kan, ya Allah. Sampai detik ini tuh saya juga masih, ya kita entrepreneur ya sekarang itu kan, mungkin semua entrepreneur ngerasain ya, kita itu besoknya nggak tahu harus gimana. Nah, tapi nggak tahu ya, saya kok ngerasanya risikonya mungkin dari sisi dunia lebih besar karena kita nggak ada gaji tetap ya Mas. Tapi kok lebih nyaman ya, nggak tahu ya, apa ini ya yang memang Allah penginkan dari kita gitu ya. Saya cuman dalam proses belajar ya, kita nggak bermaksud gimana-gimana, tapi saya ngerasain itu nyaman. Ini ketemu Mas Agung, ketemu teman-teman semua, jadi asik aja. Kan Allah berfirman ya, mohon maaf saya sekali bukan ustadz, tapi yang saya ketahui Allah itu akan memberikan sesuatu dari arah yang tidak disangka-sangka. Terutama kalau kamu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah kan gitu ya. Jadi Allah akan berikan kamu rezeki, jangan khawatir gitu. Dan qadarullah emang Allah tunjukkan, Masya Allah Mas. Alhamdulillah saya sampai detik ini pun masih hidup. Aduh ya Allah, itu tuh bagi Allah itu ternyata ya Mas ya. Ya Allah, kalau kita yakin, ya mudah gitu. Mudah itu maksudnya selalu ada jalan. Kalau kepentok di sini, oh ada jalan ke sini. Pentok sini, ada jalan ke sini. Yang saya rasakan, alhamdulillahnya seperti itu Mas. Ya qadarullah, kami sepasang sama istri ini kan sama-sama orang banknya. Kita dulu ketakutan Mas, ya Allah ini gantiin gaji nih piye gitu ya. Kadang kalau dipikir nggak masuk akal sih Mas. Sampai sekarang itu saya mikir tuh nggak masuk akal jujur Mas. Kok bisa ya? Tapi kok bisa, alhamdulillah malah digantiin gajinya dua-duanya melalui saya. Bahkan alhamdulillahnya ada anak 2 ya Allah. Saya cuman, kita kadang terlalu merasa diri itu yang mengatur semuanya. Padahal ada Allah yang jauh lebih besar. Kamu minta apa sih? Coba minta sama aku, nangis sama aku gitu ya. Memang saya sering nangis setiap malam waktu fase-fase itu, sampai saat ini pun Mas, ketika ngadepi masalah, atau tapi nangisnya enak sih ya. Tapi apa ya, jadi ketagihan gitu. Kan Allah sang pembolak-balik hati gitu ya. Maksud saya bisa kuat pun itu saya yakin kalau nggak ada Allah yang ngerakin saya itu nggak bisa. Yang paling kita harus yakini tadi sih, kita harus, tips reason yang pertama itu pastikan kita itu hijrah dalam bentuk apapun itu hanya karena Allah. Itu kuncinya sih. Jadi kalau kita pindahnya, oh karena ada bisnis yang lebih besar, oh ada, mohon maaf, bekerja di tempat lain yang gajinya lebih tinggi dan lain sebagainya. Ini kita itu akan ketemu jalan buntu terus menurut saya gitu ya. Tapi kalau yang kita yakini, saya yakin Allah akan memberikan jalan yang baik buat kita, dan kita terus belajar ilmu-ilmu yang Allah turunkan melalui para ulama-ulama kita, tempat kita belajar. Insya Allah itu yang penguatnya Mas. Jadi kalau kita menemui jalan buntu, kita yakin Allah akan kasih, kita nggak akan ragu-ragu melakukan sesuatu.
Yang kedua, kalau sudah yakin dan Allah sudah berikan tanda-tanda petunjuknya, jangan pernah ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, nah itu yang agak berat gitu ya. Tunda-tundanya maksudnya apa? Tunda-tundanya sebenarnya bukan kenyataan, kadang halusinasi kita. Wah, nanti kalau kita ini gini, kalau itu kan kalau gitu ya. Orang coba aja belum. Kalau kayak gitu terus ya nggak akan ada perubahan pada diri kita ya kan Mas. Jadi jangan pernah ditunda-tunda, karena kenapa, yang saya tahu hal yang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Bahkan Allah aja bersumpah demi waktu ya, wal asri kan gitu ya. Berarti waktu ini adalah waktu yang mahal. Kalau saya menunda, berarti itu saya menunda sesuatu yang mahal yang paling berharga juga gitu ya. Ya mungkin yang ketiga, tetap istiqomah yang berat justru. Setelah kita yakin, kita melangkah. Yang susah lagi, yang saya alami dan mungkin teman-teman di circle saya yang pernah saya tahu, susahnya itu istiqomah. Masih banyak hal yang membuat kita itu menarik kita kembali ke yang dulu gitu. Jadi sampai detik ini pun saya masih banyak penawaran, mohon maaf ya Mas, ke tempat yang dulu tapi dengan instansi atau brand yang berbeda lah intinya. Tapi sama aja gitu. Posisinya sebagai itu. Kalau nggak kuat pasti keseret, karena mohon maaf, kita nyebutin angka berapa tadi, Allah itu mungkin mengujinya seperti itu ya. Itu pernah saya tes sesekali, ya deh minta segini. Tembus Mas itu. Angka, ini Maya mau ya segitu-gitu loh. Wah ini hati-hati nih berarti. Dan banyak memang yang akhirnya nggak kuat untuk istiqomah menjalani jalan atau bisnis yang sesuai gitu ya. Terus akhirnya balik. Nah jadi merintisnya itu gini Mas. Saya itu tipikal orang yang seneng nyelesain masalah sebenarnya. Nggak tahu ya, saya itu mungkin tipikal orang yang enak untuk diajak curhat kali ya. Jadi banyak orang itu waktu saya kecil, SMP, SMA itu banyak orang yang curhat. Bahkan ke masalah pribadi atau bahkan sampai ke bisnis kadang. Tapi di masa itu, saya itu ngerasa nggak bisa bantu karena saya nggak punya ilmunya kan Mas. Nah ngerintisnya itu gimana? Gong yang terbesarnya yang Allah kasih petunjuk itu ketika saya kerja di perbankan dan saya diharuskan membantu seorang nasabah, bisnisnya bagus tapi dia nggak bisa bikin laporan keuangan. Nah tapi ini memang bagus gitu Mas, bisnisnya beneran. Jadi kita visit tuh memang beneran, manajemennya bagus, timnya ada semua. Hanya satu masalahnya dia nggak bisa kita bantu hanya karena laporan keuangannya ini nggak standar. Tapi saya lihat dia sudah effort, dia sudah pakai konsultan akuntansi keuangan, sudah beli softwarenya, sudah punya manajer akuntansi dan lain sebagainya. Saya sampai heran, kenapa sih kok nggak jadi gitu loh. Saya tanya, ya saya nggak tahu Pak standarnya gimana loh, kan standar laporan keuangan sederhana atau cuman gini aja, kenapa kok nggak bisa gitu. Akhirnya di satu waktu atasan saya yang ngomong ke saya, Mas tolong ini dibantuin gitu ya. Ini dibantuin, tapi saya nggak mau kalau saya bantuinnya sendirian, karena itu nggak boleh Mas sebenarnya. Jadi kita itu sebagai lembaga keuangan harusnya tidak boleh sampai in charge ke situ gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa lah ya buat jadi ibroh gitu ya. Dan di situ memang nggak ada macam-macam sama sekali. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan saya, kekuatan untuk nggak pernah yang aneh-aneh selama di situ gitu ya. Kita bantu murni karena memang dia minta bantuan, udah kita susunin. Sini Bu, mutasi rekeningnya. Jadi saya akhirnya diterjunkan sama perusahaan, didampingi oleh atasan saya untuk nyusun sesuai dengan transaksi realnya kayak gitu ya. Nah itu akhirnya saya bantuin tuh Mas, si pengusaha tadi, kasihan kan, kita bikinin tuh laporan keuangannya, dalam tanda kutip bikinnya tuh kita dampingin. Jadi dia ada tim accountingnya, ada kita bantuin, ini loh yang perlu dicatat, ini transaksi ini dimasukinnya gini. Kayak guru akuntansi gitu ya, kita ajarin. Dan alhamdulillahnya itu jadi Mas laporan keuangan. Dan alhamdulillahnya memang beneran bagus, dari laporan keuangan dan bisnisnya ini memang match gitu ya, bagus, data-datanya real. Jadi dia buka-buka datanya aslinya beneran, jadi dia nggak ada yang ditutup-tutupin. Itu yang kita suka. Jadi nah di situ saya ngerasa, oh ternyata pengusaha itu banyak ya yang butuh kayak gini. Itu baru satu, besoknya ada lagi. Itu awal mula saya ngerintis nggak dibayar. Terus yang kedua, ketika saya kerja di software company Mas, itu sering kali gini, kita kan jualan software ya, software sistem, klien mau pakai, tapi kan kita sebenarnya ada tim trainer sendiri yang mana dia akan ngajari cara penggunaan software ini. Tapi kebanyakan klien-klien yang kita ketahui itu, saya nggak mau kan kenalnya sama Mas Resi. Nah yang pertama kali yang pertama kali ngasih wawasan tuh kan Mas Resi. Gimana kalau Mas Resi? Wah saya nggak bisa Bu, karena kalau di dalam jam kantor kita nggak bisa. Loh, terus bisanya kapan? Di luar kantor bisa ya? Bisa gitu. Ya di situ. Tarifnya berapa Mas? Ya nggak tahu. Saya juga kalau kayak gitu nggak pernah tahu karena Masnya baru ya Mas. Konsultan baru masih keroco kan gitu. Oke, jadi di situ saya nggak tahu. Udah kita bantuin. Ya udah ikhlas aja. Dibayar nggak? Yang penting kan laku softwarenya, pikiran saya gitu. Ternyata alhamdulillah Mas di situ diamplopin lah sebagai rasa terima kasih gitu ya. Ditanyain berapa nggak tahu, diamplopin ya. Itu awal mula saya ngelihat ada prospeksi di bidang ini. Jadi ada dua hal di perusahaan saya, yang kerja di perbankan sama yang di software company gitu. Nah, kenapa saya di software company? Karena tadi yang klien yang kita yang di bank tadi, dia bilang, Mas, oke nih kalau ada Mas Resi terus enak, tim saya ada yang dampingin gini-gini ya. Tapi nanti kalau Mas Resi nggak bantuin lagi gimana gitu. Dan kan saya kerja di perusahaan ya Mas, nggak mungkin daily.
Ya udah Bu, saya coba cari solusinya. Kenapa ini saya pindah ke software company, saya cari solusinya, saya itu tiba-tiba nggak tahu kenapa Allah gerakkan saya untuk keliling di JCC Mas, Jakarta Convention Center. Saya lihat tuh di situ, siapa tahu ada solusi yang bisa bantuin klien. Ternyata saya ketemu salah satu booth, itu jualan software accounting, isinya pengusaha semua. Nah, itu awal mula saya ngelihat, oh ini yang mungkin bisa jadi wasilah tadi. Klien saya tanpa saya harus ada di situ, dia bisa bikin laporan keuangannya sesuai apa yang saya minta gitu pada saat itu. Nah, oleh karena itu saya kepikiran tadi ketika saya sudah meninggalkan ini sini, saya masih nggak mau meninggalkan ilmunya karena menurut saya ilmu keuangannya ini bagus gitu kan. Yang bermasalah kan ya dari sisi keagamaan ya, keyakinan kan. Jadi ilmunya masih ada yang bisa saya manfaatkan. Saya nggak mau membuang ini sia-sia sebenarnya gitu Mas. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan itu ya itu jalan. Tapi itu saya kerjakan di luar jam kerjanya waktu itu. Jadi siangnya jualan software, software, malamnya Bu nanti malam ya saya datang gini. Alhamdulillahnya akhirnya bisa jalan dua-duanya. Kan ketika saya orangnya tanya konsultasi keuangan bisnis kepada saya, akhirnya juga saya tawarin software yang saya pasarin kan Mas itu ya. Saya yakin kalau kita yakin karena Allah itu ya mencari rezeki, insya Allah ikhlas kita juga mau belajar dari awal. Allah itu tunjukin jalannya gitu loh Mas, tunjukinnya itu jalannya sampai akhirnya kita bisa berdiri sendiri gitu ya, punya tim. Jadi sebenarnya kalau tim tetap itu nggak banyak, ada sekitar 4-5 orang kalau tim utama itu. Tapi alhamdulillahnya kita justru dibantunya dengan partner Mas. Partner kita ini jumlahnya nggak kehitung ya. Jadi misal nih ada orang butuh software, nggak harus saya yang datang. Partner kita yang di Medan, di Sulawesi, di Kalimantan, di mana. Kita tinggal kontak, dia akan nge-approve. Nah kitanya bisa dapat hasilnya kayak gitu. Jadi justru tim kita besar dari partner-partner ini, software-software teknologi yang kita gandeng, yang kita bantu untuk pasarkan. Kalau tim kita ini lebih ke project ya, misalnya tadi ada yang butuh dibenahin, kita turun untuk satu tim, jret gitu. Saya ngikutin banget teknologi, makanya saya suka teknologinya ya. Karena saya ngikutin banget perkembangan software accounting terutama. Mulai dulu cuman diinstal Mas pakai disket atau pakai flash disk ya. Di komputer sekarang nggak perlu, software accounting itu sudah cloud based. Jadi tinggal akses www.apa gitu ya, enter udah bisa tuh bikin laporan keuangan. Dan itu saya ngalamin fase perpindahannya. Waktu itu saya susah ngeyakinin klien laporan keuangannya pakai online. Wah ini kan rahasia perusahaan gitu ya. Selalu mereka gitu. Nggak mau Mas, saya minta yang offline aja, yang diinstal aja di rumah gitu. Ya bisa diinstal di rumah, tapi investasinya tinggi loh Pak. Loh kenapa kok tinggi? Karena hardware-nya harus ngikutin spek sesuai dengan software kita gitu. Kalau yang online tuh spek yang paling rendah pun selama ada jaringan internet kan selesai urusannya gitu. Jadi kita kasih awareness waktu itu, saya ingat di 2015-an itu 14-15 itu fase perubahan yang besar dari sisi teknologi Mas, software accounting. Dari yang tadinya cuman install lari ke cloud, itu kita ngeyakininnya susah gitu. Tapi sekarang karena awareness udah bagus, nah itu justru sebenarnya mempermudah ya pengusaha untuk biaya kosnya jadi rendah. Kita sebagai konsultan nggak harus terus-terusan visit kayak dulu sampai nginep-nginep di kantor. Kita dari kantor kita aja sebenarnya udah bisa bantuin gitu loh. Kita akan tunjukkan benefit itu sih Mas. Brandnya actions.id. Actions itu sebenarnya kepanjangan Mas, Accounting and Financial Technology Solutions. Jadi kita pecah itu jadi beberapa kategori ya Mas ya. Jadi yang pertama itu yang paling core, yang paling diminati itu tentu jasa konsultasi gitu ya. Karena saya itu kebanyakan alhamdulillahnya lagi yang ngontak saya langsung tuh biasanya business owner-nya langsung. Jarang sih staffnya ada, tapi sangat jarang. Kalau keseringan tuh business owner. Nah, kalau business owner itu kan nggak mau langsung milih, pasti dia akan ngobrol dulu gitu ya, konsultasi. Nah, itu jasa utama kita Mas, jasa konsultasi. Memang jasa konsultasi ini ada yang berbayar, ada yang gratis, tergantung dari tingkat kompleksitas apa yang mau dibahas sih, seperti itu. Itu yang pertama yang paling banyak diminati sebenarnya. Terus yang kedua itu, yang paling penting itu terkait penerapan teknologi atau sistem software di perusahaan, implementor lah ya, bilangnya implementasi software. Yang ketiga itu pendampingan tadi, pendampingan bisnis atau keuangan. Sebenarnya secara umum sih 3 ini Mas. Bonusnya lagi ada kayak training in-house maupun public. Kalau kita kebanyakan in-house sih, jadi diundang ke perusahaan, misalkan Mas Agung itu ada perusahaan, terus pengen Mas Agung ini ngasih pengetahuan pada timnya tentang tata kelola keuangan yang bagus itu seperti apa. Nah itu kita masuk, kita trainingin situ, kita ada materinya, ya udah training in-house. Yang kita sering lakukan itu sebenarnya yang in-house itu. Kalau public tuh biasanya kolaborasi sama partner. Kita ada partner, ayo bikin bareng-bareng, oh ya ayo gitu.
sebenarnya ilmu keuangan tuh hampir sama dengan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Yang kita harus ketahui itu yang pertama itu sebenarnya justru kita itu harus bisa mengendalikan diri kita sendiri agar dampak keuangannya di perusahaan itu menjadi lebih baik. Karena banyak case yang kita alamin itu justru keuangan perusahaan ini menjadi masalah karena kitanya tidak bisa melakukan pengendalian. Karena gini Mas, di dalam sistem informasi akuntansi atau keuangan itu ada 7 poin penting. Gak apa-apa ya Mas ya, saya cuplik. Ini menurut saya penting sih gitu ya. Jadi yang pertama itu justru dari sisi user atau SDM-nya. Jadi yang menentukan sebuah sistem keuangan bisnis itu berjalan dengan baik itu justru orangnya. Makanya kalau orang ini kan self-control ya. Artinya diri dia sendiri yang harus bisa mengendalikan diri, termasuk menambah wawasan-wawasan. Jadi kebuka wawasannya, itu poin fondasi yang paling penting. Kalau itu nggak kebuka, susah nanti ke belakangnya. Terus yang kedua apa? Dari instruksi SOP-nya, prosedur operasional teknisnya. Jadi kalau udah oke, kita tahu nih ilmu keuangan kayak gini. Teknisnya ini kayak gimana? Apalagi kita punya tim tuh. Kan nggak mungkin, yaudah kamu catatnya gini, yaudah kamu jalannya gini, nagih ke konsumen, yaudah suka-suka kamu nagihnya gimana, kan nggak gitu. Harusnya kalau membangun bisnis itu kan ada SOP-nya. Jadi yang poin nomor 2 itu SOP-nya tadi Mas gitu. Dan yang ketiga itu adalah data. Jadi banyak di antara kita semua yang tidak menganggap penting nota-nota atau data-data transaksi. Padahal itu harusnya disimpan, dibukukan. Kalau perlu di-digitalize, di-copy, disimpan menjadi soft copy. Karena suatu saat kita butuh untuk menyusun keuangan, untuk mengevaluasi diri kita, keuangan sebelumnya kita itu adalah orang yang mampu mengendalikan keuangan atau enggak. Itu dengan adanya transaksi-transaksi ini adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa kita memang bisa atau tidak melakukan gitu ya. Yang keempat itu baru softwarenya, teknologinya. Yang kelima hardware. Yang keenam ini pengendalian internal. Jadi kalau sudah misalkan itu semua 5 poin terpenuhi, harus dibentuk di sebuah unit usaha itu harus ada tim pengendalian keuangan. Misalkan kalau kita cuma suami sama istri, ya udah suaminya yang bisnis, istrinya bagian pengendalian keuangan. Misalkan kayak itu maksud mudahnya pengendalian. Karena kalau itu hanya dikuasain satu orang, nah itu kan ya Mas ya, takutnya itu yang penting. Jadi kalau ngelola keuangan itu pengendalian lagi punya. Plus yang nomor 7 inilah yang kita bisa support, pengendalian eksternal atau informasi eksternal. Jadi 7-7-nya ini kalau berjalan dengan baik itu Mas, insya Allah itu akan menjadi fondasi yang kuat buat pengendalian keuangan teman-teman gitu ya. Karena 7 poin ini yang menghasilkan informasi keuangan, histori transaksi keuangan, sampai ujung-ujungnya yang menggunakan tadi usernya ya. Udah informasinya ada, kalau kita tetap melakukan penyalahgunaan ya akhirnya kan mungkin kalau dulu itu ya, saya nggak nyebutin spesifik ya di perusahaan yang mana, mungkin kisarannya gitu kan. Range kisarannya itu kan kalau gaji, apalagi di Jakarta itu kan 7-8 itu kan sudah hal yang wajar lah ya gitu ya untuk startnya. Tapi di luar bonus-bonus dan lain-lain memang gitu ya. Tapi ya, alhamdulillah kalau kita istiqomah di sebuah bidang itu ternyata kita bahkan bisa dapat lebih intinya gitu Mas ya. Kita bisa dapat lebih, ya memang ada ujiannya pasti. Misal kayak pandemi kemarin ya memang kayak kita itu harus putar otak gitu ya, mencari sesuatu yang lain. Tapi insya Allah bisa berlipat-lipat ya kalau misalkan kita yakini dan kita istiqomah terus, itu bisa Mas berlipat-lipat, bisa 1-2 kalinya, bisa 3 kalinya kayak gitu ya dari yang kita dapatkan sebelumnya. Kurang lebih paling seperti itu sih Mas yang bisa kita sampaikan. Karena nominal yang sekarang kan fluktuatif ya. Kita yakin ya, karena rezeki kan tertulis di lauh mahfuz seperti itu ya informasinya. Jadi memang secara pikiran manusia itu mosok iya sih kita keluar terus diganti. Tapi kenyataannya yang ini kesaksian saya pribadi, alhamdulillah. Tapi memang kuncinya kita harus yakin dan ikhtiar. Menurut saya sih nggak bisa dilepasin gitu ya Mas ya. Itu kayak satu paket, kita ikhtiar, wallahu alam nanti hasilnya itu Allah yang menentukan. Tapi saya yakin Allah nggak akan pernah ngecewain kita sih. Yang kita alamin sih seperti itu ya. Jadi kalau susah itu alhamdulillah Allah juga banyak memberikan. Mungkin sampai detik ini pun ada ujian yang cukup besar. Tapi mungkin kalau yang titik yang paling besar yaitu ya challenge ketika menghadapi kasus yang memang ada kaitannya dengan orang tua sih Mas. Biasanya kayak gitu ya. Ya misalkan kayak tadi kita meninggalkan sesuatu gitu ya. Meninggalkan pekerjaan yang mana itu membuat orang tua kita bangga dan lain sebagainya. Tapi sedangkan kita pengen membuat bangga yang lebih gitu. Tapi kadang kan di sekeliling kita nggak memahami gitu ya. Mungkin teman-teman semua pernah berada di posisi seperti itu. Mungkin di segala bidang kayaknya pernah ngalamin ya. Jadi itu titik yang menurut saya paling berat ya. Karena lagi-lagi kalau misalkan orang tua kita itu
nggak support, nggak ridho, nggak ikhlas terhadap apa yang kita pilih itu kan berat ya Mas ya. Kita ngelangkah itu rasanya berat gitu. Kayak dapetin partner, dapetin klien itu kayak nyantol aja gitu. Jadi yang saya lakukan justru mendekat pada orang tua supaya hubungan saya sama orang tua ini dekat. Karena saya mau ngeyakinin insya Allah anakku bisa kok kalau akan menghadapin ini. Ini cuma sesaat aja. Mungkin beberapa tahun saya drop gitu ya Mas ya. Itu benar-benar saat-saat menurut saya paling berat. Karena waktu itu saya yakin saya masuk ke perusahaan itu pun waktu saya di interview, alasannya cuma satu. Apa sih alasan kamu masuk ke perusahaan? Dan itu pertanyaan kunci. Saya ingin membahagiakan ibu saya. Itu saya sampai sekarang mungkin, masih merinding ya kalau ingat-ingat. Jadi saya cuma jawab itu Mas. Motivasi tanya cuma itu. Dan itu mudah banget. Tapi yang selalu saya sampaikan waktu interview, alasan saya itu. Dan ketika saya keluar, saya kan mengecewakan gitu ya. Di sisi lain itu yang membuat saya berat. Tapi saya yakin, insya Allah orang tua saya akan memahami apa yang saya lakukan. Saya harus buktikan bahwa Allah itu, Allah yang Maha Pencipta ini akan menggantikan itu semua kok. Bahkan mudah-mudahan dengan Allah memberikan melalui kami keturunan dan lain sebagainya, ini membuat keluarga itu jadi luluh, jadi bisa nerima kita lagi dan lain sebagainya. Itu yang jujur itu pengalaman dalam hidup saya yang paling berat gitu ya. Saya harus mengecewakan. Di sisi lain saya anak pertama yang mana jadi tulang punggung keluarga waktu itu. Jadi benar-benar saya cuman pasrah sama Allah gitu ya. Benar-benar saya cuman pasrah. Saya ngikutin apa yang mungkin, yang saya yakini, yang Allah berikan petunjuk pada saya. Ya Allah, bantulah hamba gitu. Dan saya nggak pernah ngeraguin kalau Allah sudah, ya ada kan di ayatnya ya. Kalau Allah janji itu pasti akan di tempat, tenang aja gitu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, kan kamu sudah ikhtiar gitu kan. Ya alhamdulillah, itu tantangan terbesar dalam hidup saya selama ini Mas. Saya itu pengen membahagiakan ibu saya, nggak hanya di dunia. Mudah-mudahan kalau Allah berikan kemudahan itu, di akhirat nanti kita bisa berkumpul. Dan ini loh yang pengen saya sampaikan. Mungkin nggak kesampai ya sekarang, tapi ini yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surganya. Sampai sekarang ini saya masih terus berusaha minta bantuan Allah untuk membahagiakan orang tua saya ya. Mungkin beliau ada kecewanya atau apanya gitu. Kelihatannya ini momentum, alhamdulillah tadi yang saya tunggu-tunggu adalah orang tua itu ikhlas, ridho, itu insya Allah saya ngelangkahnya juga lebih enak Mas. Kayak sekarang ini kan proses ya, memang masih saya yakin belum 100%, mungkin ada sesuatu yang kurang, tapi kelihatannya sudah mencair dan alhamdulillah nih kebuka pintu macam-macam. Saya cuma ngerasa PR-mu itu coba orang tua ini, kan kamu sudah dapat petunjuk, coba kamu pelajari bagaimana sih caranya kamu mendekati orang tua. Jujur waktu itu saya baca-baca Mas tentang kisahnya. Mohon maaf ya, nabi-nabi yang berseberangan dengan orang tuanya tuh, kayak Nabi Ibrahim kan gitu ya. Saya nggak belajar gimana-gimana, saya cuma belajar dari kisah-kisah Nabi dan Rasul gitu loh Mas. Kan di situ tuh pasti banyak hikmah ya, yang implementatif menurut saya. Jadi saya yakin, saya tunggu momentum itu, mudah-mudahan ibu saya ikhlas, keluarga sudah oke gitu ya. Ya sekarang sih sudah ikhlas gitu ya. Cuman mungkin masih ada yang ganjal, mudah-mudahan Allah mudahkan. Akhirnya kita lepas ya. Kalau saat-saat itu sudah lepas, saya yakin insya Allah itu saya akan berusaha sekuat tenaga untuk ini ya. Ngeyakinin gitu ya bahwa ini loh yang saya inginkan gitu. Dan sebenarnya mudah-mudahan nggak kalah kok dengan apa yang saya dapatkan dahulu gitu loh. Sekarang juga bisa kok dengan cara yang ini tuh bisa gitu. Jadi intinya gini, kalau kita, ini bukan bermaksud menggurui juga sih lagi-lagi ya. Jadi dari pengalaman kami tadi ya, misalkan kita itu pengen berbisnis gitu ya. Yang paling penting itu diluruskan niatnya kali ya Mas ya. Dan kalau bisa fokus gitu, jangan berpindah-pindah bidang bisnis. Itu yang sering kali dari teman atau circle kita itu nanyain, saya tuh bisnis ini udah rugi, sudah gini gitu. Apa tak buka bisnis lain ya yang gini-gini. Terus saya tanya balik gitu kan, kalau bisnis lain emang ada jaminan ini ya berhasil gitu kan. Kalau yang ini kan rugi, bisa dipelajarin gitu ya. Tetap diyakinin aja, dipelajarin kelemahannya misalnya di mana. Kalau keuangan mungkin insya Allah saya bisa bantu, sehingga kedepannya itu ada partner sparring lah ya untuk ngobrol. Mungkin sistemnya itu, dan terus semangat terutama untuk dunia UMKM, karena kita memang Actions.id ini juga concernnya di UMKM gitu ya Mas ya. Dan jangan ragu-ragu untuk belajar, untuk tanya-tanya dengan sesama pelaku bisnis atau konsultan bisnis gitu ya. Disitulah jawaban atas permasalahan. Karena yang kemarin sempat discuss dengan teman-teman juga, apa sih yang membuat teman-teman ini struggling gitu ya dalam menghadapi masalah. Ternyata jawabannya hanya ilmu. Dengan kita mempelajari ilmu apapun melalui media apa, itu setiap permasalahan yang kita hadapin, kita akan menjadi lebih tenang dibandingkan kita tidak belajar, berpasrah diri, kejadian yang kita takutin datang. Wah itu tetap semangat, tetap berjuang, belajar bareng kita di sini nanti. Oke, saya Resi dari Actions.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.